Bayangkan ini, bau keringat dan debu gabah menyelimuti seorang pria yang memanggul puluhan kilo beras, tubuhnya lelah, bajunya lusuh, tetapi ia menahan napas. Di hadapannya, mantan istrinya, Ratna, berdiri angkuh bersama suami barunya, Hendra, si orang kaya baru, yang tak henti melontarkan tawa penghinaan. "Kau adalah kegagalan yang harus dihindari," teriak Ratna lantang di depan semua buruh. Mengapa Suroso hanya diam? Mengapa ia menerima cemoohan itu berhari-hari, membiarkan harga dirinya diinjak-injak hingga ke titik nadir? Padahal ia memiliki kunci kepemilikan atas seluruh gudang beras itu. Apakah Suroso sekadar pasrah? Atau ia sedang melakukan audit tersembunyi yang lebih kejam daripada balas dendam biasa? Kisah kontroversial ini akan membuktikan bahwa kemiskinan dan kesabaran adalah senjata pamungkas di tangan seorang pewaris yang bijaksana. Suroso bukan orang bodoh. Ia bukan pula orang lemah. Pria berusia 44 tahun itu hanya memilih untuk hidup dalam penyamaran. Di mata semua orang, ia adalah Suro, seorang kuli panggul beras yang bau keringat, berhati lembut, dan mudah diremehkan. Itu adalah persona yang ia ciptakan sendiri, perisai yang ia kenakan untuk menguji kedalaman hati manusia dan memulihkan warisan beracun yang ditinggalkan ayahnya. Tubuhnya kurus, tetapi otot-otot di balik kemeja lusuhnya adalah bukti ketahanan yang luar biasa. Ia sanggup memanggul karung seberat 50 kilogram, bukan hanya dengan tenaga, melainkan dengan kemarahan dingin yang terpendam. Kekuatan intinya adalah kesabaran radikal, sebuah prinsip hidup yang didasari keyakinan spiritual kuat bahwa harga diri sejati tidak bisa diinjak-injak oleh harta fana. Namun, kelemahannya yang paling parah adalah keengganan untuk bersuara. Suro percaya bahwa kebenaran harus mengungkapkan dirinya sendiri. Ia pasif di hadapan penghinaan, membiarkan orang lain menarik kesimpulan yang salah, bahkan jika itu berarti menyakiti dirinya sendiri. Jauh sebelum menjadi kuli, Suroso adalah anak tunggal dari Darmadi, pendiri gudang penggilingan beras Kedung Jati. Ayahnya meninggal 3 tahun lalu, mewariskan kerajaan bisnis yang besar, dan sebuah rahasia berlapis yang mengerikan. Gudang itu, yang kini ia panggul karungnya setiap hari, ternyata sempat terjerat skandal penggelapan pajak dan korupsi internal yang dilakukan oleh manajer kepercayaannya, yang kini diketahui adalah Hendra. Suroso, yang mewarisi saham mayoritas, memilih untuk tidak mengambil alih. Ia datang menyamar, bekerja sebagai kuli, bukan untuk bersikap rendah hati semata, tetapi untuk melakukan audit tersembunyi. Ia harus mengumpulkan bukti nyata tentang Hendra dan rekan-rekan bisnis Ratna, agar kehancuran mereka kelak bukan hanya pembalasan emosional, melainkan penegakan hukum sistemik atas nama ayahnya. Tujuan inti Suroso adalah memulihkan nama baik ayahnya dan memimpin gudang itu secara etis, membuktikan bahwa seorang pemimpin harus tahu rasanya keringat buruh. Pagi itu, udara pengap gudang bercampur aroma gabah kering. Suroso baru saja menyelesaikan panggulan karung yang ke-21. Ia duduk di bangku kayu tua, tangannya mengusap wajah yang kusam. Di balik kaos lusuhnya, ia merasakan bentuk kertas tebal yang ia sembunyikan. Itu adalah salinan dari buku besar tua yang menunjukkan anomali keuangan sebelum kematian ayahnya, kunci untuk menjebak Hendra. Tiba-tiba, suara deru mobil mewah memecah keheningan. Mobil hitam mengkilat memasuki halaman, berhenti tepat di depan Suroso. Pintu terbuka, dan Ratna, mantan istrinya, turun dengan angkuh. Ia tampak seperti ratu dari kerajaan lain. Rambutnya berkilau, gaunnya mewah, tangannya penuh perhiasan emas. Ratna adalah representasi ketakutan terbesarnya, takut miskin. Ia meninggalkan Suro setahun lalu, tepat setelah Suro menolak menggunakan uang warisan ayahnya untuk membeli barang-barang mewah. Hendra, suami barunya, turun di sampingnya, mengenakan jas necis. Wajahnya dipenuhi senyum arogansi. Ratna menatap Suro dari atas ke bawah. "Astaga, Sur, jadi ini hidupmu sekarang?" Ratna berseru dengan suara yang sengaja dikeraskan, memastikan semua buruh mendengarnya. "Masih saja jadi tukang pikul beras murahan? Bajumu robek, wajahmu kusam. Aku bersyukur 1000 kali meninggalkanmu. Hidup bersamamu hanya akan membuatku sengsara dan tak berguna." Para buruh terdiam. Wajah Suro memerah. Karung beras yang ia pegang terasa makin berat, seakan berisi hinaan Ratna. Hendra hanya tertawa kecil. "Orang sepertinya memang ditakdirkan hanya untuk mengangkat beban kita,"
Ratna. Jangan buang waktumu. Suro menunduk, bibirnya bergetar, tetapi ia memilih diam. Ia menahan badai emosi yang mengamuk, berbisik pada dirinya sendiri, sabar. Kehinaan ini akan menjadi bahan bakar untuk pengadilan yang sebenarnya. Ratna, puas dengan keheningan Suro, tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Lihatlah dia, kawan-kawan. Lelaki gagal yang memilih miskin. Jangan sampai nasib kalian seperti dia. Ayo, Mas Hendra, kita ada urusan dengan pemilik gudang. Tempat ini terlalu bau keringat orang yang tidak tahu cara jadi kaya. Mereka melangkah masuk ke kantor. Suroso tetap terpaku, tangannya terkepal di buku tua yang tersembunyi. Hinaannya telah melukai, tetapi juga memperkuat tekadnya. Ia tahu. Tirai babak pertama telah dibuka, dan drama balas dendamnya kini bukan lagi hanya tentang hati yang hancur, tetapi tentang penegakan hukum sistemik di atas tumpukan karung beras ini. Suroso melanjutkan pekerjaannya, memanggul karung demi karung, membiarkan sakit hati itu tenggelam dalam peluh dan kerja keras. Namun, di balik kerudung keringatnya, ia mulai mengamati. Ia mengamati mobil Hendra yang kini lebih sering keluar masuk gudang. Ia mengamati mandor Jatmiko yang tampak gelisah setiap kali Hendra memanggilnya ke kantor. Kegelisahan Ratna dan Hendra adalah pupuk bagi rencana Suroso. Dalam beberapa hari terakhir, Suro telah mencuri waktu istirahatnya untuk membaca ulang buku besar ayahnya. Angka-angka di sana jelas menunjukkan adanya dana siluman yang ditransfer ke sebuah perusahaan fiktif 3 tahun lalu, tepat sebelum Hendra mengambil alih sebagai manajer operasional dan kemudian menjadi pengusaha beras besar. Hendra bukanlah orang kaya yang murni, ia adalah koruptor berlapis yang membangun kekayaannya di atas pondasi warisan Suro. Inilah lapisan kontroversi yang sebenarnya. Ratna meninggalkan Suro demi kekayaan, tetapi kekayaan itu sendiri dicuri dari Suro. Suatu sore, saat Suro sedang mengisi karung di dekat kantor, ia mendengar samar-samar perdebatan antara Ratna dan Hendra. "Mas, kenapa kau terlihat tegang?" Ratna bertanya dengan nada jengkel. "Bahkan aku mendengar ada orang aneh dari Jakarta yang datang menanyakan dokumen lama." "Itu urusan bisnis, Ratna, kau tidak perlu tahu," Hendra menjawab dengan suara rendah, terdengar panik. "Yang penting kita harus memastikan gudang ini tetap terlihat menguntungkan. Aku sudah memotong biaya operasional buruh, termasuk kuli pikul itu, agar laporan laba terlihat fantastis." Inilah logika bisnis yang tidak pernah dimengerti Suroso si orang suci itu. Ratna tertawa sinis. "Benar. Lagi pula, siapa yang peduli dengan gaji kuli seperti Suro? Mereka hanya butuh makan. Membayar mereka murah adalah strategi cerdas." Suroso mendengarkan setiap kata itu, punggungnya dingin. Hendra tidak hanya mencuri uang, tetapi juga menghisap darah buruh yang tidak bersalah demi menutupi kejahatannya. Hinaannya terhadap Suro bersifat pribadi, tetapi kejahatan Hendra bersifat sistemik. Keputusan Suro untuk diam dan membiarkan mereka mempermalukannya kini terasa makin berat. Ia bukan hanya menanggung beban harga diri, tetapi juga beban moral untuk mengungkap kebusukan ini. Di kalangan buruh, Suro mulai menjadi subjek perdebatan yang kontroversial. "Suro itu memang baik," kata Warto, rekan kerjanya. "Tapi dia terlalu nerimo. Dihina seperti itu, seharusnya dia melawan. Kalau terus diam, Ratna dan Hendra akan makin besar kepala. Orang miskin tidak boleh terlalu sabar. Itu namanya membiarkan diri diinjak." "Benar," timpal buruh lain. "Sabar Suro itu bukan sabar. Itu ketidakmampuan bertindak. Istrinya sendiri memilih hidup enak. Itu lumrah. Siapa yang mau hidup sengsara?" Suro mendengar semua bisikan itu. Kata-kata mereka menusuk. Mereka benar. Di mata dunia, kesabarannya tampak seperti kelemahan. Hal ini memicu dilema moral dalam dirinya. Haruskah ia terus diam demi mengumpulkan bukti yang sempurna, ataukah ia harus bersuara untuk membela harga diri dan keadilan buruh yang tertekan? Malam itu, di gubuk kecilnya yang bocor, Suroso tidak langsung salat. Ia menyalakan lampu minyak, membuka buku besar tua, dan sebuah file kertas tebal yang baru ia terima dari kurir anonim di luar desa, bukti audit independen yang ia dan para pengacara ayahnya selenggarakan diam-diam. Dokumen itu berisi transfer ban yang meragukan, dan yang paling mengerikan, rencana pengalihan aset gudang secara diam-diam dalam waktu 1 minggu ke depan,
sebelum rapat besar yang diumumkan Hendra. Suroso tahu, Hendra mengumumkan rapat akbar bukan untuk memimpin, tetapi untuk mengamankan status sebelum lari dengan aset yang dicuri. Ia memejamkan mata, memegang sajadah lusuhnya. 7 hari tersisa. Jika ia bersuara sekarang, ia akan kehilangan bukti. Jika ia diam, ia akan kehilangan segalanya, dan Hendra akan menang. Ya Allah, sabarkanku sampai akhir. Jadikan kehinaan ini kunci pembuka kebenaran. Suroso bangkit, rasa sakit di pundaknya bercampur dengan tekad baja. Rencana telah matang. Ia hanya harus menanggung 1 minggu lagi kehinaan, sebelum kebenaran yang sistemik ia bongkar. 6 hari berlalu. Setiap hari, Ratna dan Hendra datang ke gudang dengan arogansi yang kian memuncak. Bagi mereka, Suroso adalah patung hidup yang melambangkan kemenangan mereka atas kemiskinan. Ratna, yang kini bergaul dengan istri-istri pengusaha kota, merasa terdorong untuk memamerkan kesuksesannya. Puncaknya terjadi pada hari ke-7. Pagi itu, Hendra membawa 2 rekan bisnis penting dari Jakarta untuk melihat-lihat gudang. Mereka adalah investor yang akan menjadi kunci dalam rencana pengalihan aset Hendra yang tersembunyi. Suroso sedang memanggul karung beras ke-30. Kaosnya basah kuyup, menampakkan punggungnya yang memar. Ratna melihatnya. Momen itu, baginya, adalah pertunjukan kehinaan yang sempurna. "Lihatlah, bapak-bapak," ujar Ratna dengan suara melengking penuh bangga, menunjuk ke arah Suro. "Ini adalah Suroso, mantan suamiku. Dia pemilik gelar tukang pikul abadi. Aku bersyukur aku meninggalkannya. Kalau aku tetap bersamanya, aku tidak akan pernah bisa bertemu dengan orang sukses seperti kalian, apalagi menikmati kehidupan yang bermartabat ini." Salah satu rekan bisnis, seorang pria berjas mahal, hanya tersenyum sopan. Ibu Ratna memang wanita yang tahu apa yang ia mau. Memilih suami sukses adalah keputusan bisnis yang cerdas. Hendra merangkul Ratna dengan senyum kemenangan. "Benar, kami adalah contoh kesuksesan yang harus diraih." Sementara yang di sana, ia melirik Suro dengan jijik, hanya contoh kegagalan yang harus dihindari. Ratna melangkah mendekat ke Suroso yang berhenti di tengah jalan. Tatapannya sinis, penuh penghinaan. "Sur, kau lihat, hari ini kau tidak hanya dipermalukan di depan buruh desa, tetapi di depan para pemilik modal besar," bisiknya keras. "Kau adalah aib yang harus aku lupakan. Kau bilang aku buta harta? Tidak. Aku hanya tidak tahan miskin. Dan kau, dengan segala kesabaran palsumu, tidak pernah bisa membebaskanku dari rasa takut itu." Kalimat itu, rasa takut miskin, menghantam Suro lebih keras daripada hinaan apapun. Ratna tidak sepenuhnya jahat. Ia hanya korban sistem yang sangat takut pada kemiskinan. Suro berdiri kaku. Karung di pundaknya terasa membelah tulang punggungnya. Ia bisa saja berteriak, "Aku pemilik gudang ini. Kekayaanmu berasal dari uangku yang dicuri," tetapi ia tidak melakukannya. Jika ia bersuara sekarang, Hendra akan menghancurkan dokumen bukti yang ia simpan. Keputusan yang kontroversial, ia memilih membiarkan dirinya diinjak hingga titik darah penghabisan demi keadilan yang lebih besar. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tetapi karena amarah yang dibekukan oleh prinsip. Ia menunduk, menghela napas panjang, dan melanjutkan langkahnya, memanggul karung itu ke tumpukan. Para rekan bisnis Hendra menatap Suro dengan rasa kasihan yang samar, tetapi Hendra dan Ratna tertawa lepas, menganggap Suro telah benar-benar hancur. Malam harinya, Suroso kembali ke gubuknya. Ia tidak makan. Ia langsung mengambil sajadah. Ia bersujud lebih lama, lebih dalam dari malam-malam sebelumnya. "Ya Allah," bisiknya, suaranya pecah. "Aku sudah menanggungnya sampai akhir. Aku dihina di depan semua orang yang menilai harta. Aku dihina oleh wanita yang aku cintai. Kini, mereka berencana mencuri sisa warisan ayahku dalam 3 hari ke depan. Aku telah sabar. Aku telah diam. Jika kesabaran ini adalah kunci, maka tunjukkanlah kebenaran MU. Tunjukkanlah siapa sebenarnya yang hina dan siapa yang dimuliakan." Ia bangkit. Di atas meja, file tebal itu menunggunya. Di dalamnya terdapat salinan dokumen kepemilikan saham mayoritas atas nama Suroso bin Darmadi, dan salinan bukti transfer bank yang mengarah ke rekening Hendra.
Besok adalah hari rapat akbar yang diumumkan Hendra. Suro tahu, tirai kehinaan akan segera berakhir, dan tirai pengadilan publik yang kejam akan tersingkap. Ia tersenyum pahit. Besok, ia tidak akan datang sebagai kuli. Ia akan datang sebagai raja yang menyamar, dan ia akan menjatuhkan bukan hanya Ratna, tetapi juga Hendra dan seluruh sistem korup di gudang ini. Gudang penggilingan beras Kedung Jati dihiasi karangan bunga dan bendera. Pagi itu, aula gudang telah diubah menjadi ruang rapat formal, penuh kursi kayu yang berjejer rapi. Hendra berdiri di depan, mengenakan setelan jas termahalnya, berbicara dengan lantang kepada para buruh dan tamu kota. Selamat pagi, semuanya. Rapat akbar ini adalah bukti bahwa di bawah kepemimpinan yang benar, gudang ini akan maju pesat, ujar Hendra, melirik Ratna yang duduk di kursi depan dengan gaun merah marun dan senyum puas. Ratna menoleh ke belakang, matanya mencari Suroso. Ia menemukannya duduk di barisan paling belakang, di antara buruh lain, masih mengenakan kemeja flanel lusuh yang sama. Suro tampak tenang, tetapi ada sorot mata yang berbeda yang tidak ia kenali, seperti nyala api yang tertutup abu. Mas Hendra, Ratna menyela, berdiri dengan anggun. Sebelum kita lanjutkan, saya harus mengatakan sesuatu. Rapat ini adalah tentang derajat dan martabat. Saya tidak nyaman melihat ada kuli pikul bau keringat yang duduk bersama kita. Suroso, katanya, menunjuk ke belakang dengan jari berhias cincin tebal. Tempatmu bukan di sini. Ini tempat orang sukses yang tahu cara mendapatkan uang. Kau hanya pantas di luar, memanggul karung. Para buruh menunduk malu. Bisikan kasihan dan ejekan bercampur. Hendra tersenyum bangga, membiarkan istrinya melanjutkan pembunuhan karakter terakhir ini. Lihatlah dirimu, Sur. Kau adalah kegagalan etis. Kau memilih miskin. Dan aku memilih untuk tidak hidup sengsara. Ratna melanjutkan, suaranya dipenuhi amarah terpendam. Kami adalah bukti bahwa harta adalah segalanya. Dan kau, dengan segala kesabaran palsumu, akan tetap menjadi kuli sampai mati. Kau tidak punya tempat di ruang ini. Suroso menarik napas panjang. Ia menatap Ratna, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat mantan istrinya, tetapi cerminan ketakutan akan kemiskinan yang menguasai banyak orang. Ia tidak menunduk. Seorang pria berjas abu-abu, yang selama ini mewakili para pemegang saham, berdiri. Ia menggebrak meja, meminta keheningan. Baik, cukup, ujar pria itu, suaranya tegas. Mari kita luruskan. Rapat ini memang tentang kepemilikan dan masa depan. Banyak dari kalian mengira Tuan Hendra adalah tokoh penting di sini. Sebagian dari kalian mengira gudang ini dimiliki oleh para pengusaha kota. Hendra tersenyum yakin. Ratna membusungkan dada. Tentu saja, bapak-bapak, suami saya telah berjuang keras untuk... Tutup mulutmu, Ratna, teriak pria berjas abu-abu itu. Suasana hening total. Wajah Ratna pucat. Pria itu mengeluarkan map coklat tebal, meletakkannya di meja. Saya umumkan hari ini, berdasarkan akta kepemilikan yang sah, pemilik utama dari gudang penggilingan beras Kedung Jati, yang memegang 90% saham, bukanlah Tuan Hendra, bukan pula para investor kota. Orang itu adalah Pak Suroso bin Darmadi. Sejenak, aula gudang terasa membeku. Suara bisik-bisik pecah menjadi raungan tak percaya. Ratna jatuh kembali ke kursinya. Hendra terpaku, matanya terbelalak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suroso, si kuli pikul yang baru saja dihina, perlahan bangkit. Ia berjalan melewati barisan kursi buruh yang menatapnya dengan penuh kekaguman dan penyesalan. Setiap langkahnya tenang, berwibawa. Ia berhenti di depan aula, menatap Hendra yang kini pucat pasi, dan Ratna yang menangis tanpa suara. Aku bukan hanya Suroso si tukang pikul. Ratna, suara Suroso dalam dan berat, memenuhi ruangan. Aku adalah pewaris tunggal warisan ayahku. Aku adalah pemilik sesungguhnya yang kalian hina setiap hari. Ia mengambil jeda dramatis, membiarkan kebenaran itu meresap ke dalam jiwa Ratna. Aku memilih menyamar, bekerja sebagai buruh, bukan hanya untuk menguji kesabaran. Aku melakukannya untuk menguji kalian. Aku ingin melihat seberapa jauh kerakusan dan kesombongan bisa membutakan mata kalian. Aku ingin merasakan kehinaan yang kalian berikan,
agar kelak aku bisa memimpin dengan hati. Ratna menggelengkan kepalanya, air mata membanjiri wajahnya. Tidak mungkin. Kau berbohong. Aku tidak berbohong, Suroso melanjutkan, kini menatap lurus ke arah Hendra. Dan kehinaan yang kalian berikan selama 7 hari terakhir, ternyata menjadi hadiah terindah bagiku. Karena kehinaan itu memastikan bahwa pengadilan yang akan datang bukan hanya adil, tetapi juga mutlak. Aula gudang hening, dipenuhi rasa malu, penyesalan, dan rasa hormat yang mendalam. Ratna kini berlutut, wajahnya tertutup tangan. Hendra berdiri kaku, mencari celah untuk melarikan diri dari kenyataan yang baru saja menghantamnya. Suroso kini memegang kendali penuh. Wajahnya tenang, tetapi kata-katanya setajam belati yang menghunus jantung arogansi Hendra. Aku Suroso, katanya lagi, suaranya lebih lantang dari sebelumnya. Aku mewarisi gudang ini, tetapi aku juga mewarisi tanggung jawab moral untuk membersihkan nama baik ayahku dari korupsi yang dilakukan oleh manajer sebelumnya. Dan Tuan Hendra, Suro menoleh ke Hendra, sorot matanya kini tajam dan tanpa ampun. Kau adalah manajer itu. Hendra terkesiap, wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam. Itu fitnah. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tahu, Suroso membalas dingin, mengangguk pada pria berjas abu-abu. Selama aku menjadi kuli, aku tidak hanya memanggul karung, Ratna. Aku dan tim auditku mengumpulkan bukti. Pria berjas abu-abu itu maju, memegang file baru. Kami menemukan bukti transfer ban yang meragukan dari akun gudang ke rekening pribadi Tuan Hendra, berjumlah total miliaran rupiah. Selain itu, kami juga menemukan rencana Tuan Hendra untuk mengalihkan aset gudang ini secara ilegal dalam 3 hari ke depan, dengan menggunakan rapor palsu yang menunjukkan gudang merugi. Itu adalah kejahatan berlapis yang terencana. Seketika, Hendra dikepung oleh 2 petugas keamanan yang diam-diam telah disiapkan di luar. Para buruh berbisik ngeri. Mereka menyadari, ejekan mereka selama ini bukan hanya menghina seorang kuli, tetapi mengagung-agungkan seorang pencuri. Ratna histeris. Ia bukan hanya malu, tetapi hancur. Ia meninggalkan permata karena mengira itu hanya batu biasa, lalu menikahi bajingan yang mencuri permata itu dari tangan suaminya. Ratna merangkak ke kaki Suroso, menangis tersedu-sedu. Sur, aku mohon. Maafkan aku. Aku buta. Aku salah. Aku akan kembali padamu. Aku akan mencintaimu, Sur. Aku tidak ingin hidup sengsara. Suroso menarik kakinya perlahan, menatap Ratna dengan penuh luka. Ratna, aku sudah memaafkan hinaan emosionalmu sejak lama. Hatiku tidak menyimpan dendam, itu janji sujudku. Tapi, kau harus tahu, maaf pribadi tidak menghapuskan konsekuensi moral. Kau memilih jalan yang kau anggap kaya, dan kekayaan itu terbukti adalah racun yang dicuri. Ia menoleh ke arah semua buruh yang menunduk malu. Kalian semua juga harus belajar. Jangan pernah menilai martabat manusia dari kekayaan. Karena harta yang kalian anggap mulia, seringkali dibangun dari kehinaan orang lain. Hendra dibawa keluar, wajahnya penuh amarah dan rasa malu yang tak tertahankan. Suroso tidak menoleh. Ia kini memimpin gudang itu, bukan dari kursi kantor, tetapi dari hati seorang kuli yang tahu rasanya memanggul beban. Sore itu, Ratna meninggalkan gudang dengan pakaian yang kini terasa seperti seragam rasa malu. Ia pergi bukan sebagai istri bos, tetapi sebagai wanita yang kehilangan segalanya, ditinggalkan oleh suaminya yang ditangkap, dan selamanya terikat dengan aib penyesalannya. Suroso berdiri di halaman gudang. Ia bukan lagi kuli. Ia kini adalah pemilik, tetapi ia tetaplah Suroso yang sama. Ia tahu, kemenangan sejatinya bukan pada harta yang kembali, tetapi pada harga diri yang pulih dan sistem yang bersih yang kini ia pimpin. Ia mengambil 1 karung beras, meletakkannya di pundaknya, dan berjalan masuk ke gudang. Ia melakukannya bukan karena pekerjaan, tetapi karena pengingat. Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal, Suro. Jangan pernah sombong. Kehinaan kemarin adalah jembatan menuju keadilan hari ini. Akhirnya, kita sampai di penghujung kisah Suroso. Setelah berhari-hari menanggung kehinaan di depan publik, Suroso tidak hanya berhasil membongkar kejahatan sistematis Hendra yang mencuri warisannya, tetapi juga memulihkan harga dirinya di hadapan semua orang,
termasuk Ratna, yang terpuruk dalam penyesalan abadi. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah, jangan pernah menilai martabat manusia dari kekayaan atau pekerjaan fisiknya. Kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan akan selalu meninggikan derajat seseorang di hadapan Sang Pencipta dan pada akhirnya di hadapan manusia.